Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fakih Hakim dengan NIM 2152111138 dari kelas MBS 6G akan mempresentasikan hasil bisnis plan berupa produk berupa tahu balso yang telah kami rancang sebelumnya. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester 6 mata kuliah studi kelayakan bisnis. Tahu bakso dengan merek balso adalah sebuah inovasi kuliner yang menggabungkan dua makanan populer, yaitu tahu dan bakso, dalam satu produk yang unik dan lezat. Tahu yang terbuat dari kedelai dikenal karena kandungan protein nabatinya yang tinggi dan rendah lemak, membuatnya menjadi pilihan makanan sehat bagi banyak orang. Sementara itu bakso merupakan bola daging yang biasanya terbuat dari campuran daging sapi dan tepung tapioka, yang dikenal dengan cita rasanya yang gurih dan kenyal. Kemudian dalam produk tahu balso ini diisi dengan bakso, menciptakan kombinasi yang menarik antara kelembutan tahu dengan kenikmatan rasa bakso. Produk ini tidak hanya memberikan pengalaman rasa yang unik bagi konsumen, tetapi juga menyajikan makanan yang kaya akan nutrisi dengan kualitas terbaik dan inovasi dalam setiap sajian. Balso hadir untuk memenuhi kebutuhan dan makanan yang sehat, lezat, praktis dalam gaya kehidupan sehari-hari. Kemudian analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Yang pertama adalah kekuatan. Kualitas produk tahu balso mungkin dikenal dengan rasa yang tekstur yang unik serta bahan-bahan berkualitas tinggi dan dapat membedakan dari pesaing. Yang kedua adalah menarik dan mudah diingat oleh pelanggan. Yang ketiga ada pengalaman dan keahlian yang baik dari tim kami. Kemudian kami menciptakan harga yang kompetitif. Dan yang kelima, kami menempatkan gerai di lokasi yang strategis sehingga konsumen maupun pelanggan dapat dengan mudah menjangkau kami. Yang kedua adalah weakness, kelemahan. Yang pertama adalah kami membangun bisnis ini dengan modal yang terbatas. Kemudian yang kedua, kami masih ketergantungan bahan baku pada satu tempat saja. Kemudian yang ketiga, infrastruktur dari usaha kami belum begitu optimal. Dan yang keempat adalah terbatasnya jangkauan pasar. Kemudian yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang pertama adalah pasar yang tumbuh. Semakin banyak orang yang tertarik pada makanan ringan atau jajanan tradisional, maka membuka peluang pasar yang lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah ekspansi geografis, yaitu memperluas jangkauan penjualan ke wilayah lain atau membuka cabang baru dapat meningkatkan basis pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah kami melakukan berbagai inovasi produk agar tidak monoton itu-itu saja, sehingga konsumen dapat memilih dengan sesuka hati mereka. Yang keempat ada kemitraan dan kolaborasi, bekerja sama dengan restoran, catering, atau penjualan makanan lain untuk memperluas jaringan distribusi kami. Kemudian yang kelima adalah ada pemasaran digital. Pemasaran digital memanfaatkan platform online dan media sosial untuk pemasaran, dapat menjangkau lebih banyak calon pelanggan dan meningkatkan penjualan. Dan yang keempat adalah treatment atau ancaman. Yang pertama, persaingan ketat. Persaingan dengan produsen tahu bakso lainnya atau makanan serupa dapat mengancam pangsa pasar kami. Kemudian yang kedua adalah perubahan preferensi konsumen. Perubahan dalam selera dan preferensi konsumen bisa memengaruhi permintaan produk. Dan yang ketiga, krisis ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil pada suatu tempat akan menyebabkan daya beli konsumen berkurang. Kemudian yang keempat, ada kebijakan regulasi pemerintah.
Maksudnya adalah dalam regulasi atau kebijakan pemerintah terkait industri makanan bisa mempengaruhi operasi bisnis yang kurang begitu stabil. Kemudian yang kelima ada isu kesehatan. Jika ada isu kesehatan terkait produk tahu bakso, ini bisa berdampak negatif pada reputasi dan penjualan tahu bakso yang kami buat. Kemudian analisa strategi. Strategi adalah suatu hal yang penting harus difikirkan secara matang bagi kelangsungan hidup dari suatu perusahaan untuk mencapai pasar sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Perusahaan harus bisa menghadapi setiap hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam perusahaan. Dalam analisa strategi dibedakan menjadi dua, yaitu analisa strategi internal dan analisa strategi eksternal. Analisa strategi internal terdiri dari yang pertama adalah evaluasi kondisi keuangan perusahaan, kemudian efisiensi bahan baku, aktivitas pemasaran untuk mempertahankan pelanggan, kemudian memeriksa kemajuan teknologi, kemudian menilai kualitas tenaga kerja, mengeluarkan inovasi baru, dan yang terakhir adalah memenuhi permintaan dengan cepat dan efisien. Kemudian analisa strategi eksternal. Yang pertama adalah memeriksa standar keamanan makanan, apakah makanan itu baik dikonsumsi atau tidak. Kemudian yang kedua adalah perubahan preferensi konsumen. Yang ketiga adalah perubahan demografis atau pertumbuhan populasi di masyarakat. Kemudian yang keempat adalah memberikan harga terjangkau namun berkualitas. Kemudian ada rencana pemasaran. Yang pertama analisis pasar. Target utama adalah masyarakat sekitar kampus UIN Raden Mas Surakarta dan juga mahasiswa pada umumnya, kemudian pelajar, serta menawarkan produk tahu pelajar, kemudian menawarkan produk tahu bakso pada mereka dalam bentuk frozen. Itu akan lebih mengawetkan makanan apabila disimpan berhari-hari. Yang kedua ada strategi harga. Satu wadah Mika 6 tahu bakso dengan harga, kami beri harga sebesar Rp12.000, kemudian menawarkan paket hemat juga dengan harga Rp20.000 untuk 11 tahu bakso. Yang ketiga ada strategi produk, menggunakan bahan baku berkualitas seperti daging sapi maupun daging ayam, dan begitu kami memilih daging yang segar-segar serta menawarkan dalam bentuk frozen food agar tidak cepat basi. Yang keempat ada strategi distribusi, membuka gerai di lokasi yang strategis, kemudian dipasarkan di toko, minimarket, kafe, dan sebagainya. Kemudian juga melayani pesan antar bagi yang memesan melalui aplikasi WhatsApp maupun Instagram. Yang kelima ada strategi promosi dan penjualan. Selain membuka gerai, kami menggunakan akun Instagram dan WhatsApp untuk sementara dalam melakukan promosi. Kemudian memberikan diskon 5% untuk pembelian tahu frozen. Kemudian mengikuti berbagai event bazar sehingga dapat memudahkan kami melakukan pemasaran. Melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, contohnya influencer. Kemudian diskon 15% untuk pembelian jumlah besar, contohnya agen, serta diskon 10% untuk toko retail. Dan yang keenam ada layanan pelanggan dan pengembangan produk, hotline pengaduan dan konsultasi, petunjuk penyajian, dan feedback dalam pelanggan itu akan kami sertakan dalam melakukan promosi produk atau dalam kemasan produk nantinya. Kemudian dalam pengembangan produk kami juga menambahkan varian rasa lain berupa ikan, keju, dan sebagainya. Setelah itu ada manajemen organisasi. Dalam membangun sebuah bisnis, tentu membutuhkan organisasi di beberapa bagian untuk merencanakan, mengimplementasikan, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai semua tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berikut ada beberapa kewajiban dan tanggung jawab di masing-masing divisi pada perusahaan tahu bakso yang kami rencanakan. Yang pertama ada pemimpin perusahaan bernama Muhammad Fakih Hakim, kemudian yang kedua ada manajer keuangan yang mengurus keuangan, finansial, dan sebagainya.
itu ada Putri Valisa Khaira Nabila. Kemudian yang ketiga ada administrasi, itu diemban oleh Rahma Afianti dan Widianti Eka. Dan yang keempat ada produksi dan pemasaran, itu diemban oleh Fitria Novitasari dan Rizky Sanjaya. Kemudian ada rencana produksi. Rencana proses produksi tahu balso yang efisien dan efektif sangat penting untuk memastikan konsistensi dan kualitas produk yang kami buat. Hal ini meliputi tahap persiapan bahan baku, kemudian proses pengolahan, pembentukan produk, hingga tahap pengemasan. Berikut terdapat beberapa langkah yang bisa menjadi target pembuatan atau pengolahan tahu balso hingga siap dipasarkan. Yang pertama ada menyiapkan bahan baku utama berupa tahu, kemudian dibelah bagian atas tahu dan menambahkan bumbu terlebih dahulu dengan cara merendamnya menggunakan air, ditambah sedikit garam dan bawang putih yang telah dihaluskan. Yang kedua ada menggiling daging ayam menggunakan chopper dengan menambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan atau masih utuh. Yang ketiga ada daging ayam yang sudah dihaluskan, tidak hanya diberi bawang putih saja, tetapi juga diberi garam, lada bubuk, kaldu bubuk, irisan daun bawang, bawang goreng, dan putih telur. Kemudian diaduk sampai semua adonan tercampur dengan rata. Yang keempat adalah memasukkan tepung secara bertahap dan diaduk kembali hingga merata supaya adonan bisa mengembang ketika dikukus nanti. Yang kelima ada memasukkan adonan bakso ke dalam tahu yang sudah dibelah atasnya dan dilakukan secara berulang sampai adonan bakso dan tahu habis. Yang keenam, mengukus tahu bakso dalam kukusan dengan air yang sudah mendidih. Yang terakhir adalah menunggu bakso hingga matang sempurna, kemudian diangkat dan didinginkan untuk selanjutnya dimasukkan atau dikemas. Kemudian ada rencana operasional. Rencana operasional dalam mendirikan usaha tahu balso juga kami perhatikan dengan betul, dimulai dari pemilihan bahan baku yang berkualitas, persiapan bahan hingga proses produksi, kemudian pengemasan, pemasakan tahu balso setelah produksi, penyimpanan, kemudian distribusi maupun pengiriman hingga layanan kepada pelanggan dan konsumen. Berikut ada beberapa tahap operasional tahu balso. Yang pertama, persiapan hingga pemilihan bahan baku yang berkualitas yang dijamin kehalalannya. Kemudian yang kedua, melakukan produksi tahu balso yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian yang ketiga, melakukan pengemasan produk tahu balso. Setelah itu pemasakan, bisa digoreng maupun dengan metode lainnya sesuai kebutuhan. Yang keempat adalah penyimpanan. Penyimpanan bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan syarat dimasukkan dalam freezer. Kelima adalah distribusi dan pengiriman. Memastikan produk sampai dengan waktu yang tepat dalam kondisi yang baik. Yang keenam adalah layanan pelanggan dan konsumen. Penting untuk memberikan pelayanan terbaik, termasuk respon yang cepat terhadap pertanyaan atau keluhan dari pelanggan maupun konsumen, serta memastikan ketersediaan produk yang memadai di pasar. Kemudian rencana operasional ide bisnis tahu balso insya Allah layak untuk direalisasikan jika dilihat dari letak bisnis yang sangat strategis di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta dan lembaga pendidikan lainnya dengan target pasar mahasiswa, pelajar, dan masyarakat setempat, sehingga dengan letak seperti ini akan memudahkan tim kami melakukan pemasaran produk. Selain itu juga proses pembuatan tahu balso dilakukan dengan cara yang bersih dan higienis agar mampu memberikan kualitas yang baik kepada konsumen. Kemudian ada rencana keuangan bisnis tahu balso. Yang pertama, rencana anggaran biaya bahan baku membutuhkan daging ayam, putih telur, bawang putih, daun bawang, bawang goreng, tepung terigu, tepung tapioka, garam, gula pasir, merica, tahu dengan nominal yang sudah tertera. Maka total dari itu semua diperoleh sebesar Rp342.150. Kemudian ada rencana anggaran biaya bahan kemasan, itu kami menggunakan mika plastik dengan harga 12.000 sebanyak 100 pieces.
Kemudian yang kedua ada kantong plastik atau kresek seharga 12.000 sebanyak 40 pieces. Total adalah 24.000 untuk rencana anggaran biaya bahan kemasan. Kemudian ada biaya transportasi. Itu kami hanya membutuhkan bensin sebesar 20.000 saja atau 2 liter bensin. Sehingga total biaya produksi dari biaya anggaran rencana anggaran dari biaya bahan baku, kemudian biaya bahan kemasan, biaya transportasi diperoleh sebesar Rp386.150. Kemudian ada biaya penyusutan peralatan produksi. Itu terdiri dari yang pertama panci, kompor, gas, food processor, kemudian sendok, piring, dan baskom. Biaya penyusutan itu peralatan total adalah sebesar 33.000. Kemudian ada laba penjualan dan alokasinya. Nah, total penjualan dari 12 tahu balso kali 50 mika berarti 12.000 kali 50 sama dengan Rp600.000 total penjualan 50 mika. Kemudian laba penjualan dari laba bersih per hari adalah target 600.000 sampai 600.000 dikurangi 419.150 rupiah, sehingga hasilnya Rp180.850 untuk laba bersih per hari. Kemudian kalau per bulan sekitar Rp180.850 dari total per hari tadi dikali 30 hari, dalam waktu sebulan diperoleh total Rp5.425.500. Kemudian biaya tenaga kerja langsung per hari itu kami memberikan nominal sebesar 80.000 per hari dengan jumlah karyawan 6, sehingga total dari PTKR adalah Rp480.000. Kemudian ada proyeksi laba berupa kebutuhan investasi penyusutan peralatan sebesar Rp33.000, biaya transportasi tadi Rp20.000, biaya bahan baku per hari Rp352.150, kemudian biaya tenaga kerja 6 karyawan 80.000 kali 6 sebesar Rp480.000, sehingga total kebutuhan proyeksi laba sebesar Rp450.150. Kemudian analisis keuangan dari investasi, pendapatan 1 hari, pendapatan bersih 1 bulan, di total semua hasilnya sudah tertera. Investasi dengan nominal Rp457.150 per hari, kemudian pendapatan 1 hari Rp600.000, pendapatan bersih 1 bulan Rp5.425.500. Kemudian investasi dikali 1 bulan dibagi kas bersih 1 bulan diperoleh Rp13.714.500 bagi Rp5.425.500. Kemudian setelah analisis keuangan diperoleh hasil dari keuangan analisis, diantaranya risiko usaha, mengatasi risiko investasi, mengatasi risiko bagi hasil, mengatasi risiko kegagalan supplier bahan baku. Nah, risiko usaha, faktor internal seperti sumber daya manusia, manajemen, dan faktor eksternal yakni kompetitor karena produk mudah ditiru. Kemudian cara mengatasinya adalah dengan melakukan pelatihan bagi karyawan, menjaga kualitas produk, dan evaluasi dan inovatif terhadap produk. Yang kedua, mengatasi risiko investasi, melakukan mentoring dan evaluasi kepada karyawan, kemudian gerak cepat dalam mengatasi kendala yang terjadi, serta belajar untuk memperoleh ilmu dalam mengatasi masalah bisnis lain yang kemungkinan muncul. Yang ketiga ada mengatasi risiko bagi hasil, mengatur perencanaan keuangan dari awal untuk laba ditahan dan tidak bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Yang terakhir adalah mengatasi risiko kegagalan supplier bahan baku, yaitu mengatur perencanaan untuk menjalin kerjasama dengan supplier bahan baku yang lain untuk menunjang bisnis ini.
Kemudian kami juga ada wall bisnis model kanvas yang sudah tertera di PPT saya. Dari kolaborasi, kemudian aktivitas, modal, proposisi, channel atau kolaborasi tadi, kemudian channel aplikasi untuk promosi, customer segment, kemudian cost structure dan revenue stream. Seperti itu kira-kira bisnis model kanvas dari tahu bakso yang kami rencanakan. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Setelah melakukan studi kelayakan bisnis yang cukup komprehensif, kami menemukan bahwa bisnis tahu bakso ini memiliki potensi yang sangat menjanjikan. Analisis pasar kami menunjukkan bahwa permintaan akan makanan cepat saji, terutama makanan ringan, terus meningkat di wilayah ini. Selain itu, kami melakukan penelitian kompetitif dan menemukan bahwa pasar masih memiliki celah untuk pemain baru. Dengan harga yang kompetitif dan kualitas produk yang unggul, kami yakin bahwa bisnis ini dapat berhasil mendapatkan pangsa pasar yang signifikan. Kemudian dari segi manajemen, tim kami memiliki pengalaman yang cukup insya Allah dalam industri makanan dan minuman, serta pengetahuan yang cukup dalam hal pengelolaan, operasional, dan pemasaran. Kami yakin bahwa dengan tim yang solid dan rencana bisnis yang matang, bisnis ini memiliki semua aspek yang diperlukan untuk berhasil. Dan demikian kami memutuskan untuk menjalankan bisnis tahu bakso ini sebagai sebuah proyek yang layak dan berpotensi menguntungkan. Mungkin cukup sekian hasil rancangan bisnis plan yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan datangnya dari saya sendiri, apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.